Bismillah. Tes. Bismillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammad Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati para orang tua, para sepuh bini sepuh, jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muttaqin, beserta jamaah sekalian, para bapak, saudara, para ibu, yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Teriring doa semoga para bapak, para ibu, saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Juga tidak lupa pula tentunya adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadh-dhulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan pagi ini, Ahad 10 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah bertepatan dengan Ahad 13 Oktober 2024 Miladiyah. Kita awali pertemuan ini dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini, yang sakit di antara kita, kerabat kita, jamaah kita, semoga diberikan kesembuhan dengan segera, diberikan kekuatan, kesabaran, kekuatan lahir dan batin dalam menjalani, melewati setiap ujian tersebut. Dan kita semua yang masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Ta'ala, semoga kita sekalian bisa menggunakan seluruh nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga hasil daripada pengajian kita pagi ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa liman dakhala fi baitihi al-kiram.
syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kita baca dulu Sayyidul Istighfar. Semoga Allah Ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, sembari kita menunggu datangnya isyraq atau awal duha, juga kita niatkan i'tikaf di ini masjid karena Allah Ta'ala. Kita isi dengan hadir dalam kajian ta'lim atau kajian rutin kita setiap ahad, dan insyaallah bersama kami di pekan atau ahad kedua membahas kitab Minhajul Abidin dan masih membahas tentang 4 penyakit hati yang membahayakan. Pertama, angan-angan atau panjang angan-angan. Yang kedua, tergesa-gesa. 3, dengki. Dan sekarang yang keempat, takabur atau sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fid dunya amin. Wa ammal kibru, dan yang keempat, adapun al-kibr. Kibr itu takabur. Kita secara bahasa mendengar kata kabaro, kabir, akbar, yang makna aslinya secara bahasa artinya besar. Maka takabur merasa dirinya besar, padahal kita ini tidak ada apa-apanya, ya. Fa innahu al-khoslatu al-muhlikatu ra'san. Fa innahu, maka sesungguhnya itu al-kibr atau kesombongan, al-khoslatu adalah perkara, perilaku, al-muhlikatu ra'san, ya, yang membinasakan. Ra'san itu secara bahasa ra'sun apa? Kepala. Kalau kepala itu ujungnya yang memimpin segalanya. Rais artinya kepala juga. Raisul Jumhuriyah, kepala negara. Ra'san artinya sekaligus. Jadi penyakit hati yang sangat membahayakan yang keempat ini, yang justru malah menghancurkan sekaligus, adalah al-kibru atau takabur, sombongan. Ama tasma'a qaulahu ta'ala, kata Imam Ghazali, beliau menyindir, ama apakah tasma'a qaulahu, apakah kamu
mendengar qaulahu ta'ala, firman Allah Ta'ala, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini ayat untuk menyindir, mencibir ketakaburannya iblis, di mana iblis diminta oleh Allah Ta'ala di ayat 3-4 itu apa bunyinya? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna, dan ingatlah, qulna kata Allah, kami pernah berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman lil malaikah, kepada malaikah. Ini Pak, kalau kita nggak ngerti tafsirnya, kita akan terbawa oleh logika orang yang seakan-akan benar tetapi keliru. Mana yang dimaksud? Orang yang hanya mengandalkan terjemahan semata. Wa idh qulna, dan ketika kami berfirman, yakni Allah, ingatlah ketika kami berfirman lil malaika, kepada malaika, untuk apa? Usjudu, sujudlah kamu sekalian, li Adama, kepada Adam. Yang disuruh bersujud di ayat ini siapa? Malaika. Sujud bimakna tahiyyah, penghormatan, bukan sujud dalam arti menyembah. Sujudlah kamu sekalian. Yang disuruh siapa di ayat ini? Yang disuruh siapa? Malaikat. Kalau mengandalkan terjemahan saja, yang diperintahkan di sini malaikat untuk bersujud kepada Adam. Fasajadu, lantas semuanya bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Loh, kok iblis disalahin ya? Iblis kan nggak disebut di sini. Yang disebut, yang disuruh cuma malaikat. Sekali lagi, kalau kita awam, kita akan terbawa kepada pemahaman yang keliru. Oh iya ya, iblis kenapa disalahin? Dalam tafsiran para ulama, dulu pimpinan malaikat namanya Azazil. Namun karena jumawanya ini Azazil, termasuk Azazil ini dalam golongan malaikat kala itu, termasuk dalam golongan yang diperintah untuk bersujud dalam arti menghormat kepada Adam. Ini Azazil yang termasuk bagian dari malaikat enggan, ya, enggan, sehingga inilah kemudian yang keluar dari kelompoknya malaikat adalah menjadi iblis. Aba wastakbara, aba enggan, ini iblis yang dulunya adalah Azazil. Wastakbara, enggan, tidak mau menuruti perintah Allah. Wastakbara, dan merasa besar. Apa merasa besar? Merasa besar, merasa hebat, besarlah pokoknya. Besar ini ya merasa kuantitasnya lebih banyak, merasa kualitasnya lebih bagus. Wa kana minal kafirin, dan adalah ini siapa? Iblis termasuk kelompok yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di ayat 12 surah Al-A'raf, ketika ditanya oleh Allah, qala ma mana'aka, ma apa sih mana'aka yang mencegahmu wahai iblis, alla tasjuda, untuk bersujud, agar tidak mau bersujud kepada Adam. Apa kata iblis? Qala ana khairum minhu. Ana, aku, kata siapa? Iblis yang dulunya Azazil. Khairun, itu lebih baik, minhu, daripada Adam, menurut iblis. Ana khairum minhu.
Ini bibit-bibit daripada munculnya ketakabburan. Ana khairum minhu, aku, kata iblis, lebih baik daripada dia, daripada Adam. Dirinci lagi, khalaqtani, Tuhan, engkau ciptakan aku minar, dari api, wa khalaqtahu, dan engkau ciptakan dia, engkau ciptakan Adam min tin, dari tanah. Padahal kalau boleh kita aduk tanah dengan api, tuh yang menang mana kira-kira? Hah? Bisa padam? Kemungkinan besar adalah api. Tapi inilah iblis. Ingat, iblis tidak pernah mengajarkan hal yang benar, tapi iblis mengajarkan merasa paling benar. Nah, kata Imam Ghazali, tidakkah kamu mendengar salah satu firman Allah Ta'ala, petikan ayat 34 surah Al-Baqarah, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, iblis itu enggan, wastakbara, merasa besar, takabur, wa kana minal kafirin, dan adalah itu iblis termasuk kelompok yang ingkar. Ya, kafaro itu secara bahasa tutup, penutup buku, penutup yang kita susun, namanya cover. Ya, cover. Jadi bahasa Inggris ada kedekatan dengan bahasa Arab juga. Kafaro, penutup. Kafir, orang yang menutup. Ya, berarti hatinya tertutup dari keimanan. Walaysat hadhil khaslatu bimanzilati sairil khisali. Kata Imam Ghazali, perilaku kesombongan ini, ya, walaysat hadhil khaslatu bimanzilati sairil khisal. Perilaku kesombongan ini tidak sederajat dengan perilaku buruk lainnya. Kita sudah bahas tergesa-gesa, panjang angan-angan, dengki. Ini buruk. Sombong juga buruk. Tapi sombong ini tidak setara, tidak selevel dengan keburukan yang tiga ini. Bahkan ini kesombongan sangat lebih buruk dari hasad, dari panjang angan-angan, dari apa satu lagi? Tergesa-gesa. Iya. Allati taqdahu fi amalin wa tadurru bi far'in wa innama tadurru bil asli wa taqdahu fid dini wal i'tiqad. Karena ini takabur, kata Imam Ghazali, bisa mencemarkan pada amal ibadah. Cemar itu yang tadinya jernih menjadi kotor. Ibadah menjadi tercemar gara-gara takabur. Merasa dirinya hebat dalam ibadah, merasa dirinya lebih bagus dalam beramal, sehingga itu amal yang tadi motif niatnya tulus murni karena Allah menjadi kotor, tercemar karena ada takabur. Karena takabur juga sering berkelindan, sering bersamaan, sering satu paket dengan ria. Ria itu ingin dilihat, ria'an nas, dilihat oleh manusia, mengharapkan pujian dari orang lain, dan supaya dipuji serta dirinya merasa lebih hebat, lebih besar dari orang lain. Maka dari itu kata Imam Ghazali, wa innama tadurru bil asli wa taqtahu fid din wal i'tiqad. Sombong itu, Pak, hanya membahayakan kepada pokok al-aslu, yakni keimanan. Ya, karena hati-hati kalau seorang sombong itu dia bisa lupa diri. Contoh di antara buktinya adalah Fir'aun dalam surah An-Nazi'at, ada ucapan dia yang jumawa, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian.
Tuhan kalian yang maha tinggi. Apa coba di antara yang dia sombongkan? Ya, ini Firaun Ramses II. Dia punya kekuasaan, dia punya kekayaan, dia punya tenaga yang hebat, dan dia tidak pernah sakit. Maka beruntung, Mbak, bersyukur. Kalau dikasih sakit ya mudah-mudahan yang penting sembuh, yang penting sabar, nggak berat-berat amat dan kita bisa ngelewatinya ya. Kalau kita nggak ada sakit sedikit pun sama sekali, ya khawatir nanti sombong gitu. Wal i'tiqad ya, wa taqdah fid dini wal i'tiqad, mencemarkan pada agama dan keyakinan. Terhadap keyakinan saja, saking dia merasa pedenya, saking dia merasa dirinya percaya diri, punya banyak kekuatan, kekuasaan, saya juga bisa. Nanti melupakan kehendak dan kekuasaan Allah. Kenapa kita ada doa dan ibadah? Karena doa itu adalah permintaan, bukti bahwa kita butuh kepada Allah. Cek surah Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ayat kelima surah Al-Fatihah ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini bukti bahwa ketika kita beribadah, kita ini butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segitu urusan ibadah, apalagi urusan yang lain. Ibadah itu kita menghamba ke Allah, butuh pertolongan. Dan doanya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba ala dzikrika, untuk senantiasa zikir kepadamu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, hasan, bagus, agar bagus, baik, benar dalam menghamba beribadah kepadamu. Dan buktinya ketika kita mendengar muadzin hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, apa jawaban kita? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maknanya kata Imam Abdullah bin Mas'ud adalah la haula, tidak ada daya, fi taatillah, dalam rangka taat kepada Allah, illa bi'inayatillah, kecuali dengan adanya inayah, pertolongan dari Allah. Hayya 'alas shalah, sebenarnya mungkin malas, sebenarnya mungkin berat, tapi Allah berikan pertolongan kepada kita. Bisa kita langkahkan kedua kaki ke masjid karena inayah dari Allah Ta'ala. Jangan jumawa, saya dong, nggak begitu. Ucapkan alhamdulillah. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan antar kil ma'asi, untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, illa, kecuali bi'ismatihi, dengan adanya ismah, perlindungan, penjagaan dari Allah. Kita alhamdulillah orang baik, tapi kadangkala masuk bertemu dengan circle, lingkaran, kelompok, bergaul orang-orang yang efek dan dampaknya negatif. Kita bisa saja terbawa, bisa saja tidak terbawa. Ketika kita terhindar, tidak terbawa kepada anasir-anasir jahat tersebut, tidak terbawa pada circle yang jahat dan buruk itu karena adanya ismatullah. Apa ismatullah? Penjagaan dari Allah. Maka jangan sombong. Itulah makna la haula wala quwwata illa billah. Nggak bisa kita
nuruti perintah Allah. Kalau bukan karena adanya pertolongan dari Allah, nggak bisa kita menghindari segala kedurhakaan, kecuali itu karena ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan takabur, jangan sombong. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza qawiyat, dan apabila kesombongan itu menguat, kata Imam Ghazali, wa ghalabat, dan mendominasi kita, diri kita kalah oleh kesombongan itu, wal iyadu billah, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma aqallu ma yuhayyiju minha ala sahibi arba'u afatin. Nah, ini ada 4 perkara. Setidaknya paling minimalnya thumma aqallu, aqal itu qalil. Paling minimalnya ada 4 hal yang bisa terpicu dari kesombongan kepada pelakunya. Ada 4 resiko lah. Ada 4 resiko buruk dari perilaku sombong yang menimpa dan membahayakan kepada pelakunya. Kita singkat-singkat saja. Ihdaha hirmanul haqqi wa amal qalbi an ma'rifati ayatillahi ta'ala. Pertama, Pak, resiko pertama dari kesombongan adalah hirmanul haqqi, adalah terhalangnya kebenaran. Terhalangnya kebenaran. Karena yang namanya sombong itu, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam kitab Sahih Muslim, dikatakan al-kibru batorul haqqi wa ghamtun nas. Sekali lagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim, yang dinamakan kesombongan adalah al-kibru batorul haq. Apa? Al-kibru batorul haq, pakai to. Al-kibru, kesombongan itu, batorul haqqi, menolak kebenaran. Dikasih tahu, saya juga bisa, saya gitu. Nolak, ya karena merasa dirinya lebih hebat. Batorul haqqi wa ghamtun nasi, dan meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Itu mah gitu ya. Itulah seperti gambarannya iblis. Nah, maka resiko pertama dari kesombongan adalah hirmanul haqqi wa amal qalbi an ma'rifati ayatillahi ta'ala. Terhalang kebenaran dan terbutakan hati dalam mengenal tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada nasihat, dia tolak. Ada tanda-tanda tentang kekuasaan Allah, dia cuek. Karena orang yang sombong hatinya saja terbutakan. Na'udzubillahi min dzalik. Wa fiha ahkamullahi ta'ala, dan di dalamnya padahal pada ayat-ayat itu ada ketentuan-ketentuan Allah. Di dalam surah Al-A'raf ayat 146, ini dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Sadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimurad. Sa'asrifu, aku, kata Allah, aknya domir anak. Aku, kata Nabi, akan memalingkan an ayati, dari tanda-tanda kekuasaanku. Siapa? Alladzina yatakabbaruna, orang-orang yang takabur.
orang-orang yang menyombongkan dirinya fil ardi di bumi bi ghairil haqqi dengan alasan yang tidak, dengan tanpa alasan yang benar. Jadi cukup mengerikan orang yang sombong, dia akan dipalingkan dari kebenaran, susah menerima kebenaran. Ya, karena dirinya sendiri yang menutup hatinya dengan perilaku kesombongan. Ya. Wa qala ta'ala kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang, sehingga Pak mendengar nasihat saja susah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang pertama. Waruya anna Musa alaihissalam qala ya Rabb. Ini Imam Ghazali meriwayatkan, ada sebuah riwayat anak Musa alaihissalam, bahwa Nabi Musa alaihissalam qala, Nabi Musa berkata, ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Allah, man abghadu khalqika ilaika, ya Allah, siapa makhlukmu yang paling engkau murkai di sisimu? Siapa makhluk yang paling dimurkai oleh Allah? Qala, jawab Allah, man takabbara qalbuhu wa ghaladha lisanuhu. Orang yang dibenci oleh Allah adalah man, orang takabbara yang sombong, wa qalbuhu hatinya, wa ghaladha lisanuhu dan kasar lisannya. Karena kalau orang sombong kecenderungan lisannya kasar, mencibir orang lain, merendahkan, meremehkan orang lain. Wa saffaqa ainahu, dan tertutup matanya, tidak mau melihat, tidak mau melihat kebenaran, tidak mau melihat orang lain yang lebih hebat. Wa bakhilat yaduhu, dan bakhil, apa bakhil? Kikir. Yaduhu, tangannya, tidak mau, tidak senang memberi. Wa sa'a khalquhu, dan buruk akhlak atau perangainya. Inilah orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa thaniyatu al-maqtu wal bugdu minallahi ta'ala. Resiko yang kedua, resiko buruk yang kedua dari orang yang sombong, apa? Al-maqtu, mendapatkan kebencian, wal bugdu, dan apa bugdu? Kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para bapak jemaah sekalian rahimakumullah, jelas sekali kesombongan ini tidak disukai oleh siapapun. Kira-kira bapak kalau punya teman, punya tetangga atau orang lain yang sombong, kira-kira senang nggak kita punya tetangga dan teman model begitu? Ya enggak. Iya, kecuali kepada dirinya sendiri. Wah, nah, kalau ada diri orang yang suka dirinya sombong, oh nggak apa-apa saya sombong, berarti tadi batarul haq, menolak kebenaran, hatinya sudah gelap. Nah, kemudian qala Allah Ta'ala innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah la yuhibbul mustakbirin, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Yang ketiga, wa tsalitsatu al-khizyu, resiko yang ketiga yang akan diperoleh orang yang sombong adalah al-khizyu, merasa hina, merasa malu, wan nakalu fid dunya wal akhirah, dan tersiksa di dunia dan di akhirat. Orang sombong kalau kemudian dia sadar dia sombong, hatinya akan terpukul.
Manusia itu punya tiga nafsu, setidaknya tiga. Pertama namanya nafsul ammarah. QS Yusuf ayat 53. Inna nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya kecenderungan nafs itu adalah menyuruh kepada keburukan, kecuali jiwa yang mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Ta'ala. Itu kecenderungan nafsu yang pertama, menyuruh kepada keburukan. Punya duit pengennya poya-poya, punya duit pengennya ngapain? Kalau nafsu amarah ngapain tuh? Punya duit bawa ngapain aja? Kalau makan-makan masih wajar, poya-poya lah kira-kira, hal-hal yang mubazir lah, ya. Itu kecenderungan nafsu yang buruk. Ada lagi yang kedua, nafsu lawamah, nafsu yang ada penyesalan. Nah ini manusia itu punya yang kedua ini, nafsu lawamah, menyesal setelah melakukan keburukan atau menyesal setelah melakukan kebaikan tapi sedikit. Kalau dikasih kesempatan pengen yang banyak lagi, pengen yang lebih baik, itu penyesalan. Maka manusia punya nafsu lawamah, ketika dia sadar bahwa dirinya sombong, dia minimalnya itu lawamah, ada penyesalan, ya Allah saya sombong. Itu resiko yang ketiga yang akan dialami oleh siapa? Oleh orang yang sombong adalah apa? Kehinaan, rasa malu dan tersiksa di dunia dan di akhirat. Qala Hatimun rahimahullah ta'ala. Imam Hatim seorang ulama besar, semoga Allah merahmati beliau, namanya Hatim Al-Asam. Beliau pernah berkata, ijtanib an yudrikakal maut, hindarilah kematian mencapai dirimu pada tiga kondisi. Awas, kata Imam Hatim Al-Asam, awas, hindari kematian mencapai dirimu pada tiga kondisi. Artinya jangan sampai kamu mati dalam tiga kondisi ini. Mana saja? Ya, ala talasatin, alal kibri, pertama dalam keadaan takabur. Jangan sampai bapak mati dalam keadaan sedang takabur. Wal hirsi, yang kedua dalam keadaan tamak, rakus, ambisius terhadap dunia. Cita-cita boleh, harapan boleh, ambisius, tamak, rakus, ini nggak boleh. Jangan sampai mati dalam keadaan rakus. Kemudian yang ketiganya wal khuyala'u, yang ketiga adalah al khuyala. Al khuyala itu angkuh. Maaf ya Pak, masalah apa itu isbal itu, ini kan furu'iyah ya, debatable, ada perbedaan pendapat ya. Dalam teks hadisnya Nabi melarang apa, menjulurkan celana atau sarung atau kain melebihi mata kaki ya. Lalu Abu Bakar bilang, bagaimana dengan saya? Ya, kamu tidak, karena al-khuyala itu keangkuhan. Jadi konteksnya adalah menghindari kesombongan, karena orang-orang kala itu menunjukkan derajatnya dengan apa? Dengan pakaian gitu. Tapi kita hari ini, satu, menghindari yang namanya najis gitu ya, supaya tidak terseret. Yang kedua, supaya tidak ada motif kesombongan atau keangkuhan ya. Kemudian hindari tiga. Sekali lagi kata Imam Hatim Al-Asam, hindari jangan sampai kamu mati dalam keadaan tiga kondisi ini. Pertama apa tadi? Dalam keadaan takabur. Yang kedua dalam keadaan rakus, dan ketiga dalam keadaan angkuh. Fa innal mutakabbira la yakhrujuhu Allah ta'ala minad dunya hatta yuriyahul hawana min arzali ahlihi wa khuddamihi.
kata Imam Hatim Al-Asham, karena kesombongan itu atau sesungguhnya orang yang sombong itu Allah tidak akan mengeluarkan orang tersebut dari dunia hingga Allah memperlihatkan kepada orang tersebut suatu hinaan dari keluarganya dan pembantunya yang paling rendah. Jadi orang yang sombong itu akan ditampakkan kehinaannya. Ya, maka hindari jangan sampai kemudian sombong. Wal harisu la yakhrujullahu ta'ala minad dunya, dan orang yang rakus, orang yang tamak terhadap dunia, la yakhrujullahu ta'ala minad dunya, Allah tidak akan mengeluarkan orang itu dari dunia. Artinya orang tersebut tidak akan dulu meninggal dunia, hatta sehingga yuhwijahu ila kisratin, sehingga Allah menjadikan orang itu butuh kepada tanda petik remukan makanan dan minuman. Gimana sih remukan? Saking dia rakusnya, remuk bubuk ranginang saja istilahnya, dia itu akan cari. Ya, nggak rela kalau itu diambil oleh orang lain. Saking apa? Rakusnya. Oleh Allah dihinakan tuh begitu. Ya. Aduh uang saya, uang nggak mau, seribu aja nggak mau. Ya, istilahnya meskipun serpihan makan dia nggak rela kalau diambil oleh orang lain, pengennya oleh dia. Gitu. Wala yajidu masaghon, dan dia tidak akan menemukan peluang hal yang membolehkannya, dia akan hina. Wal mukhtalu la yakhrujullahu ta'ala minad dunya hatta yumarrighahu bi baulihi wa qadari, dan orang yang mukhtal khoyala, yang congkak, yang angkuh, Allah tidak akan mengeluarkan orang tersebut sampai Allah menjadikan orang itu berlumuran, ya, belepotan dengan air kencingnya gitu, bibaulihi wa qadari, dan kotorannya. Itulah orang angkuh. Jadi hindari mati kita ini dalam ketiga kondisi ini. Jadi intinya orang yang sombong itu akan mendapatkan resiko kehinaan. Yang keempat, resiko yang keempat mana ya? Warrabi'atu an-nar wal 'adzabu fil 'uqba ala ma ruya innallaha ta'ala yaqulul kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani fi wahidin minhuma adkhaltuhu nar jahannam. Yang keempat, resiko buruk yang akan diperoleh oleh orang yang sombong adalah an-nar wal 'adzab, api neraka dan mendapatkan azab siksa dari Allah fil uqba, nanti di akhirat. Ini berdasarkan riwayat. Innallaha ta'ala, kata Nabi bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala yaqulu, berfirman, al-kibriya'u, kesombongan itu, bukan orang sombong ini, kesombongan itu artinya sifat perilaku sombong itu ridai, ibarat selendangku. Jadi yang layak untuk takabur itu siapa? Yang boleh takabur? Al-mutakabbir, asmaul husna, Allah. Maka kata Allah, al-kibriya'u ridai, ridai itu selendang. Kesombongan itu, sifat kesombongan itu adalah sifatku, ridaku. Nggak boleh ada yang sombong itu. Wal 'azamatu izari, dan keagungan adalah ibarat kainku, kain pakaian yang dipakai. Faman nazani, maka siapa yang melucuti, Allah punya selendang namanya kesombongan. Siapa yang melucuti, mengambil bagianku, ya, fi wahidin minhuma, dari salah satu dua itu, satu selendangnya Allah adalah kesombongan, diambil misalnya, tanda petik ini kiasan, atau keagungan Allah diambil oleh orang, maka adkhaltuhu nar jahannam, aku akan memasukkan dia ke dalam neraka jahanam. Karena ada itu resiko yang keempat, kesombongan ini adalah akan dimasukkan ke dalam api neraka. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah,
Maka dari itu kita berusaha mengkanter kesombongan itu dengan apa? Dengan tawadhu. Apapun yang Allah berikan kepada kita itu semua adalah hakikatnya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itulah pangkat, jabatan, harta, ketampanan, bahkan budi baik kita, bukan Pak Budi ini, budi baik yang pernah kita lakukan, jangan merasa itu lebih baik. Bisa jadi itu belum ada apa-apanya. Selalulah banyak merendah kepada Allah Ta'ala, tadarru', dan kepada sesama kita tawadhu, rendah hati. Dan insya Allah dengan kita berusaha membersihkan hati, menjernihkan hati dari 4 penyakit yang membahayakan ini, insya Allah kita akan selamat dunia, selamat di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada pertanyaan? Oh tidak ada, mangga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi disampaikan sama Ustaz tentang takabur, sombong, kebalikannya itu Tawadhu. rendah diri bagaimana itu? Hasil baginya sikap kita seperti apa? Rendah diri dengan sombong itu, bedanya seperti apa itu? Baik. Ada tadarru', ada tawadhu. Tadarru' artinya kita merendahkan diri ke hadirat Allah, bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Merendahkan diri, kita sujud saja merendahkan diri, tapi untuk diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Kepada sesama namanya tawadhu. Ya, tawadhu itu rendah hati, Pak, bukan rendah diri. Kalau rendah diri kita ke Allah. Kalau kepada sesama namanya tawadhu. Ya, tawadhu banyak sekali literatur termasuk dalam Al-Hikam tentang tawadhu, bahwa ketika orang tawadhu, rendah hati, asli tawadhu, bukan merasa tawadhu. Ah, saya maaf di sini paling tawadhu, justru itu sombong. Tapi dirinya merasa tawadhu, tapi merasa tawadhu. Nggak boleh. Kita berusaha tawadhu, tapi bukan merasa paling tawadhu. Nah, tawadhu itu Pak rendah hati. Ya, bukan rendah diri, bukan juga merendahkan orang lain. Karena kalau misalnya merendahkan orang lain, justru pelakunya adalah termasuk orang yang sombong. Jadi obat atau solusi atas takabur justru adalah tawadhu. Ada hikmahnya pula sepertinya daripada penciptaan Nabi Adam termasuk kita manusia, bahwa Adam kakek moyang kita, manusia pertama yang Allah ciptakan dari tanah, di antara hikmah dan filosofinya adalah bahwa tanah itu adanya di bawah supaya tidak tinggi hati tapi rendah hati. Tapi kalau ada yang tinggi hati, bisa jadi dia mah dari tanah sengketa, gitu aja. Kira-kira gitu ya, tawadhu. Insya Allah dengan kita berdoa kepada Allah, kita menunjukkan tadarru', rendah diri, butuhnya kita kepada Allah. Dengan kita satu sama lain saling menolong, satu sama lain menolong, insya Allah itu juga sebagai bentuk kita ini saling simbiosis mutualisme, saling melengkapi, dan kita ini tidak ada apa-apanya, saling tawadhu, rendah hati. Maka mungkin Bapak kalau mengatakan ke orang lain, Pak mampir di gubuk saya, itu bentuk tawadhu mungkin begitu ya. Aduh Pak, saya mah nggak bisa apa-apa, padahal bisa apa-apa. Kalau tujuannya tawadhu itu bagus, tapi kalau tujuannya dipuji, ya Allah Maha tahu terhadap niat dan motif kita. Ah, saya bilang, aduh Pak, saya emang nggak bisa apa-apa, tujuannya supaya dipuji. Ah, berarti ini ya ria. Tapi bukan urusan kita menilai dia ikhlas tidak ikhlas, ria tidak ria, takabur tidak takabur. Walaupun takabur itu akan nampak dari perilakunya karena berawal dari hati. Jadi itu biar urusan Allah Ta'ala, bukan urusan kita untuk menegaskan, mengkonfirmasi ikhlas ente, bukan urusan kita, urusan dia dengan Allah. Karena hati itu sifatnya batiniyah, tidak kasat mata, hanya Allah Ta'ala yang tahu. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita dari aneka penyakit hati tersebut. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamila bil afiyah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'adil qabri unsa wa dzakar. Wasbunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kehilapan kealpaan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.